Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tarisa Anggreni dari kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup itu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, di mana masyarakat itu memproduksi tanpa campur tangan dari pemerintah atau tidak adanya pajak ataupun subsidi. Jadi masyarakat itu mandiri pada semua kegiatannya. Dalam diagram alir perekonomian tertutup atau perekonomian dua sektor itu terdapat dua rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga produsen sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi barang, sedangkan rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen atau orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Jadi rumah tangga produsen itu hanya mengeluarkan barang atau produksi atau seperti jasa atau barang, sedangkan konsumen itu hanya mengeluarkan dana atau ongkos. Jadi rumah tangga produsen itu menjual, sedangkan rumah tangga konsumen itu membeli. Rumah tangga konsumen itu juga mengeluarkan tanah atau pekerjaan ataupun saham, beli saham. Mereka itu menjual hal-hal tersebut, sedangkan rumah tangga produsen itu mengeluarkan upah dan sewa tanah. Jadi mereka itu saling berkaitan. Kadang mereka menjual dan kadang mereka akan membeli juga. Hubungan antara konsumsi dengan pendapatan yaitu pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi jika pendapatan yang rendah, jika terjadi pendapatan rendah, rumah tangga itu mengambil tabungan, maka rumah tangga itu menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk biaya konsumsi dari harta tersebut. Jika terjadi kenaikan pendapatan, maka pengeluaran konsumsi itu akan mengikuti, akan naik juga. Sisanya mereka akan ditabungkan. Jadi pada intinya jika pendapatan naik, maka konsumsi itu akan naik juga. Jadi sampai pada level tertentu mereka itu akan terjadinya keseimbangan. Jika pendapatan itu naik atau tinggi, maka rumah tangga itu akan menabungnya. Jika pada level yang tinggi sekitar 500 sampai 1000, mereka itu bisa menabung. Pada hal tersebut konsumsi itu akan terpenuhi dan mereka bisa menabung. Kecondongan mengkonsumsi atau kecenderungan dalam mengonsumsi yang tinggi dengan jumlah yang tinggi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal, yaitu atau bisa disebut dengan MPC, perbandingan antara pertambahan konsumsi sigma C dilakukan dengan pertambahan pendapatan sigma YD, yaitu bisa diperoleh MPC sama dengan sigma C dibagi sigma YD. Sedangkan yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata itu bisa disebut dengan APC, yaitu perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan atau YD, bisa diperoleh dengan APC sama dengan C dibagi dengan YD. Sedangkan kecenderungan menabung yaitu ada dua juga, marginal atau MPS, yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan pendapatan atau sigma YD, yaitu dapat diperoleh dengan rumus MPS sama dengan sigma S dibagi dengan sigma YD. Sedangkan rata-rata
atau bisa disebut dengan APS, yaitu perbandingan antara tabungan yaitu S dengan pendapatan atau YD. Bisa dirumuskan yaitu APS sama dengan S per YD. Fungsi dari konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya ada dua. Yang pertama, C sama dengan A plus BY. Yang kedua, C sama dengan A plus BYD, di mana A itu merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional itu 0, sedangkan B itu MPC-nya. Fungsi tabungan yaitu merupakan suatu fungsi yang sifatnya antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya juga ada dua. Yang pertama, S sama dengan min A plus 1 min B dikali dengan Y. Sedangkan yang kedua, S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali YD. Investasi dan fungsinya. Investasi itu merupakan penanaman modal, atau investasi itu merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran atau pembelanjaan ataupun penanaman modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam suatu perekonomian, yang meliputi pembelian barang modal atau peralatan produksi, kemudian penggantian barang modal, kemudian pengeluaran bangunan, ataupun bisa kita sebut dengan kantor atau pabrik dan lain sebagainya. Kemudian pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jadi itu semua merupakan investasi bruto. Faktor penentu dari investasi ada 5. Yang pertama, tingkat keuntungan diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Jika naik, maka suka menabung di bank. Sedangkan yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi dari investasi ada dua. Yang pertama, otonomi, di mana investasi itu besarannya tetap atau tidak terpengaruh dari besarnya pendapatan. Sedangkan yang kedua itu terpengaruh. Investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Jadi tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu bisa dirumuskan Y sama dengan C plus I. Sedangkan investasi itu sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.